Jadi mereka adalah subscriber yang terpilih untuk ikut penelusuran kali ini di lantai 3 gitu. Katanya sih di lantai 3 ini kosong dan ada hantunya. Siapa namanya? Cinta. Sebelah aku siapa? Wah, nanti pacarnya marah. Jangan bilang sebelah kamu ganteng. Kan katanya ada gosip nih. Yanti, pegawai yang kecelakaan di pabrik sebelah. Memangnya benar? Aduh. Ada apa kesini? Siluman-siluman kayak gini suka ada di tempat yang dekat dengan air. Kenapa saya nggak pernah dikasih makan? Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi bersama saya Furi Harun di sesi Dimensi Lain. Kali ini bersama Ama Gerald. Saya Ama Gerald. Dan ada Kak Iren dan juga Kak Rudi. Kalian pasti penasaran kan siapa sih Kak Iren dan Kak Rudi? Jadi mereka adalah subscriber yang terpilih untuk ikut penelusuran kali ini di lantai 3 gitu. Katanya sih di lantai 3 ini kosong dan ada hantunya. Nah ini juga Kak Furi sekaligus ingin memberikan buku untuk Kak Iren ya. Terima kasih banget ya. Tapi kita harus tes dulu, Mak. Pertanyaannya apa coba buat Kak Iren sama Kak Rudi? Pertanyaannya apa? Untuk membuktikan bahwa ini memang penonton setia YouTube Furi Harun. Oke. Yang terakhir episode kemarin judulnya apa Kak? Waduh, episode yang paling baru. Belum sempet nonton. Aduh, bagaimana? Episode favorit Episode favorit Kakak yang mana? Kalau favorit yang di Bali, yang di Bali. ada di hotel yang besar terbengkalai. Oke, yang ada di Hotel Bedugul. Iya, betul. Gitu. Oke, nah kalau Kak Rudi sendiri Sama sih, kita paling nonton seneng yang itu punya. juga. Iya. Tapi kalau hantu-hantu favorit mungkin ada nggak? Nggak ada. Ada kamu. Iya. Kalian ada hantu favorit? Hantu favorit, bukan favorit sih, cuman yang paling sedih sih yang di kolam benang. Yang anak kecil di kolam benang. itu. Ada di buku juga kan Oke, itu. ada Itu hantu. paling berkesan, paling keinget abis. Paling keinget-inget. Oke, jadi Kak Iren di sini itu ada lantai 3 yang memang katanya mau dibangun tapi masih belum dibangun nih. Dan nanti Kak Iren bakalan langsung ngobrol nih sama penjaga tempatnya. Ya, kita bakalan tinggalin Kak Iren dulu sama Kak Rudi berdua, teman-teman, biar mereka pimpin penelusuran dulu ya. Jadi buat kalian kita sangat appreciate, terima kasih banget untuk teman-teman yang sering nonton, komentar ya, dan juga inget hantu-hantu apa yang ada di tayangan kita. Dan kalian juga bisa komen juga kalau misalnya ada dari luar kota yang pengen join ya Mak ya. Oke. Kita langsung aja ke lantai 3 dan temuin sama si bapak penjaganya. Ya, jadi tadi saya sempat ke lantai 3 sama Ama. Seru banget ya, Mak? Seru banget. Tapi Kak Iren harus langsung ke sana, ketemu sama si bapak penjaganya, nanti tanya-tanya, emang ada apa aja sih gitu. Dan Kak Iren sama Kak Rudi siapa nih yang lebih sensitif? Bisa Mungkin saya sih. ya. Oh Kak Rudi. Kak Rudi ya. Kak Rudi Nah, nanti Kak Rudi sensitif. ceritain deh sama teman-teman. Kita kasih Kak Rudi dan Kak Iren kesempatan untuk explore dulu berdua, merasakan merinding-merindingnya di sebelah mana, baru nanti kita bakalan ke atas ya, Mak. Oke.
Lu nggak merinding nih? Saya udah sama Pak Tisna yang udah lama di sini, kebetulan emang penjaga, berarti jagain di sini ya Pak ya? Betul, betul. Oh, udah dari kapan Pak di sini? Udah dari dibangun? Iya Bu, sekitar mungkin 15 tahunan. Oh, kurang 15 lebih. tahun. Iya. Jadi pas di sini dibangun, Bapak ada nih? Ada, saya tahu. Saya tahu. Terus ini lantai 3 ini kenapa kok spesial ya Pak ya? Maksudnya kayak belum jadi bener gitu? Iya Bu, belum jadi. Yang jadi baru lantai 1 sama lantai 2. Lantai 3 sampai lantai 7 belum jadi. Cuma ya pasti spesial karena saya juga sering merasakan itu. Oh, nah Bapak hari-hari biasa ke atas itu untuk ngecek aja? Iya, karena saya terlibat di maintenance gedung, jadi kalau habis hujan, takutnya dari lantai 3 ini banjir ke bawah, sehingga harus saya cross check ke atas. Oh, terus kalau cek keliling-keliling Pak? Iya Ibu, keliling-keliling. Karena ini ada berapa pintu di sini, harus saya cek semua balkon-balkonnya. Oh gitu, oke. Terus ada pernah ngerasain apa kah yang aneh-aneh? Ada Ibu, namanya mungkin tempatnya seperti ini, gelap. Sering merasakan itu, cuman ya karena saya udah lama di sini jadi Biasa saya aja anggap ya? biasa gitu kan, nggak. Kecuali kalau bagi para pendatang, dulu pernah ada orang-orang proyek yang dipanggil sama bos saya ke sini, mungkin mereka baru di sini, banyak penampakan-penampakan yang mereka rasakan, sampai ada satu orang sampai pulang kampung karena melihat sesuatu di sini, padahal di siang hari. Oh iya, dia bilang nggak apa yang dilihat? Katanya sih melihat penampakan seorang perempuan dengan rambut panjang. Di sini? Di sini. Lantai 3? Di sini. Oke, kalau dari penduduk sekitar ada pernah cerita-cerita? Banyak Bu sejarahnya, karena ini area sini itu termasuk dulunya itu Bendungan Abah Raden. Daerah sini ini area sini itu Bendungan Abah Raden. Jadi orang-orang masih ada yang tahu kalau ditanya ini Bendungan Abah Raden. Sejarahnya seperti itu kalau orang-orang kampung. Selain itu di pabrik-pabrik gitu ada cerita apa gak sih? Ini kan pabrik semua ya Pak ya? Iya betul. Sekitar mungkin tahun 97-an Ibu, ada kebakaran perusahaan sebelah kita sini. Ada korban jiwa. Waktu itu isu ya ini, saya juga belum pasti kebenarannya. Iya. Salah satu karyawannya pulang ke daerah ke kampung asalnya terus meninggal. Katanya arwahnya masih tertinggal di sini. Waduh, ada yang bilang pindah ke sini. Tapi saya langsung belum pernah ngeliat, cuman rumor security dan yang lain-lain pernah ngeliat itu. Oh, di sini? Sampai di pos satpam pernah ngeliat. Seperti itu. Pernah lihat seperti apa Pak? Penampakannya dikasih tahu gak tuh? Ya, yang identiknya sih ya perempuan rambut panjang itu. Oke. Pasti itu yang dilihat. Berarti ya kira-kira seperti itulah ya, Ya, yang di sini ya, penampakannya. Ya udah kalau gitu kita supaya lebih jelas lagi kayaknya boleh panggil Kak Puri nih untuk jelasin lebih jelasnya apakah benar penampakannya ya. Nah, boleh tuh. Kayaknya masih pada grogi, Mak. Ya, masih pada grogi, Antara takut, teman-teman. grogi, campur aduk jadi satu ya. Iya. Tapi tadi kan kita juga udah ngobrol nih sebelumnya sama Pak Tisna nih pada saat pertama kesini dan Kak Iren belum datang. Memang kalau tadi kita sempat ngobrol juga ya Mak sama sosok perempuan yang berambut panjang itu. Tapi kalau Ama sendiri selain sosok perempuan berambut panjang itu yang menarik dari lantai ini yang mana? Tadi di depan gerbang yang besi-besi itu ada sosok yang mungkin kayak jin gitu Kak. Cuma nggak jelas, dia kayak ngebungkuk gitu. Cuma kecil banget, kayak bulat. Kayak bulat. Oke. Kalau gitu kita akan ke beberapa titik ya teman-teman di sini. Kalau Pak Rudi sendiri gimana nih? Di sini ngerasa gimana? Ya, rasanya udah merinding sih. Oh, udah merinding. Iya. Oke, kalau gitu mau Kak Iren duluan? Iya. Pak, yang waktu ngelihat penampakan itu di sebelah mana orangnya? Tepatnya di sebelah sana. Di sini di ujung sana. pintu. Oke. Oke teman-teman, kalau gitu kita lihat ke pintu ujung sebelah sana dulu berarti ya. Oke. Thank you Pak Tisna. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Oke, teman-teman, jadi kita akan ke pintu yang Kak Puri lihat sosok perempuan berbaju putih dan rambut panjang. Tadi sih Kak Puri udah nanya juga Kak Iren sama Kak Rudi, boleh nggak sih kamu dipanggilnya sosok kuntilanak gitu? Oke. Ya boleh aja katanya. Oke. Jadi lumayan friendly ya kelihatannya. Usil sih biasa ya kalau kun-kun. Tapi emang dari pertama masuk tuh udah kayak pelayangan gitu ya kayak. Iya. Udah kayak Berasa. gitu. Pelayangan nggak? Enggak ya. Kurang sensitif dia. Jadi kan tingkat sensitivitas orang itu kan beda-beda teman-teman, dan Kak Iren ini memang tergolong yang normal. Oke, Mak, kita mau duduk, Berdiri boleh? Mau mau berdiri apa? berdiri. Kalau mau duduk oke sih, biar Kak Iren sama Oh, oke, Kak Rudi boleh. nggak Nggak berdiri pegel. Ya silakan duduk ya. Mungkin Kak Rudi kali ya takut ngejengkang amanya. Kak Rudi yang sebelah sini kali. Oh, iya. Takutnya Kak amanya ngejengkang. Ya. Oke, sudah siap ngobrol sama sosok perempuan itu? Assalamualaikum. Tuh kenalan tuh. Itu kenalan ayah Kak Rudi dan Kak Iren. Siapa namanya? Rita. Oh, namanya Rita, teman-teman. Bukan Yanti ya? Oh, ada ternyata Yanti yang tadi diceritain sama si bapak di sebelah sana. Tadi inget kan? Iya. Ya, nanti mungkin kita akan nanya Yanti. Ya udah, kita nanya Rita dulu. Rita, kenapa Rita diem aja di sini? Betah. Betah? Karena gelap. Kamu yang nunjukin diri ya sama pegawai di sini sampai kabur. Kenapa kamu kayak gitu? Suka. Oh, suka ke pegawainya? Suka iseng. Oh, suka iseng. Kak Iren, ada yang mau ditanya nggak? Suka iseng katanya. Kak Rudi? Mungkin tanya, kalau iseng biasa milih gak sih yang diisengin? Milih Kak? Enggak. Enggak. Jadi mau sama perempuan, sama laki-laki iseng? Oh. Biasanya kan kalau Kunti itu senengnya ngisengin laki-laki. Senengnya kalau perempuan enggak? Jarang. Oh, jarang. Jadi emang sukanya laki-laki ya. Ada yang ganteng nggak di sini? Sebelah aku sih. Sebelah aku siapa? Wah, nanti pacarnya marah. Jangan bilang sebelah kamu ganteng. Mani ganjennya si Rita teh. Yang sebelah namanya Rudi. Oh, kamu senengnya yang putih gitu? Jadi Mas Rudi coba ditanya. Dia Tanya. sukanya yang putih-putih katanya. Kata Rita. Mau nanya apa ke Rita? nanya apa tuh? Meninggalnya kenapa ya? Kenapa? Ih, mani ganjen. Ditanya meninggalnya kenapa, katanya suka yang sebelah. Coba lihat dong, lihat tatap yang sebelah. Malu. Rita, itu nanya meninggalnya kenapa Cenah? Malu katanya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, Kak Rudi? Oh nggak tanya. Itu Pak tadi Pak siapa? Pak Tisna. Pak Tisna, Nah itu kan nggak pernah lihat tuh. Ada alasannya gak sih kenapa? Kok yang lain Diliatin. Kenapa? Kenapa Pak Tisna nggak diliatin? Padahal dia kan paling sering kesini. Oh, kenapa? Karena sering kesini. Oh, karena sering kesini. Jagain. Oh, karena sering kesini jadi menjagain. Jadi buat teman-teman yang untuk pemilik rumah misalnya nggak pernah diganggu gitunya, padahal rumahnya angker, misalnya kayak rumahnya Bang Yogi waktu itu. Tapi kalau ada tamu digangguin, nah karena mereka udah ngerasa kayak, oh itu yang jagain rumah kayak gitu. Bawa Tapi, apa? hah? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa ya? Permen ya? Ya kita bawa permen, mau? Apa lagi? Apalagi Cenayog?
Selain permen, itu ditanya dulu sama Kak Rudi. Punya keluarga nggak? Oh mau rokok, rokok cina. Ya udah nanti dikasih ya, nyalain. Tuh punya keluarga nggak? Gimana? Jawa. Oh di Jawa. Oh, Jawa. Terus kamu suka iseng. Kalau di sini kan yang datang cuma Pak Tisna doang. Itu percuma ngisengin, cuma Pak Tisna aja. Suka ada yang lain. Oh suka ada yang lain sekali-sekali gitu. Ini kalau dari timnya Kak Puri nih ada yang pengen kamu isengin nggak? Cengir wae, yang mana mau diiseng? Kak Rudi, GR dia di sebelah Kak Rudi, coba Kak Rudi kan gantian sama Kak Iren, tuh bisa ngobrol sih. Gantian, hah? Dia kayaknya grogi deh. Ganteng soalnya tuh. Nah ini udah ganti tuh, jadi bisa madep ke situ. Cuma meneliti kecil. Kecil siapa? Oh, fotografer Kak Gema, iya. Seneng sama Kak Gema? Jadi sebenarnya Rita teh senengnya ke Kak Gema apa ke Kak Rudi? Oh, dua-duanya. Kayaknya Rita mah genit ya, teman-teman. Jawanya di mana? Poho, udah lupa. Oh, punya suami? Enggak. Meninggalnya kenapa Cina tadi belum dijawab? Malu nanti nggak jadi suka. Oh malu nanti nggak jadi suka. Emangnya siapa yang suka? Siapa emangnya GR? Emang Kak Rudi suka? Ini Tapi katanya. si Kak Rudi juga Jawa loh, bisa ngomong Jawa nih. Tuh. Bisa ngomong Jawa, Cina. Ya. Kamu tuh emang udah standar ya, udah standar kayak bajunya harus putih, rambutnya panjang, udah standar, nggak pengen ganti gaya gitu. Hah? Bisa. Bisa kalau didoain gitu. Nanti aku hilang kalau didoain. Oh, kamu nggak mau didoain ya, hilang ya? Mandul atuh si Rita teh. Terus kamu tuh kenapa milih diem di pintu ini? Kenapa? Biar bisa lihat keluar. Oh, biar bisa lihat keluar. Terus kamu kalau ngelihat orang-orang gitu di luar suka sedih nggak sih? Sebel. Sebel? Kenapa? Oh, kamu masih pengen hidup. Kak Iren ada yang mau ditanyain nggak? Ada mau tanya sih, itu ngomong-ngomong kan di bawah tuh kan ada anjing ya, suara anjing gitu kan. Takut gak sih kalau dengar anjing kan suka gonggong-gonggong, dan baik yang bilang kan anjing bisa lihat, merasakan kalau ada makhluk-makhluk kan. Nah sebenarnya takut gak sih kalau dengar gitu atau kalau lihat? Enggak ya, berarti Enggak. Oh, udah bersahabat sama anjing. Kan jauh. oh, Kan jauh. jauh. Iya. Terus semasa hidup kamu tuh sebagai apa? Aku meninggal umur 18 tahun. Oh, meninggalnya umur 18 karena Bapakku nggak sengaja ngelempar. bapak kamu nggak sengaja ngelempar. Gara-gara apa? Bandel, Rita. Kenapa? Gara-gara nggak setuju dengan pacar saya. Gara-gara nggak setuju sama pacarnya Rita. Pacarnya Rita kayak gimana? Oh, ganteng. Kayak Mas Rudi apa kayak Mas Gema? Oh, oh ganteng tapi nggak mirip gitu. Tahun berapa hidupnya? Enggak. Oh, udah lama. Ada yang mau disampaikan nggak sama Kak Rudi? Sok mumpung masih pinjem badannya ama. Gak apa-apa, Imani malu sok. Apa pesennya? Itu kan udah diganti. Kok nggak berani ngelirik? Apa sok? Hah?
sini. Oh, Kak Rudi yang lama di sininya katanya. Mungkin. Kenapa takut? Takut Jana, takut. Oh, pengen yang lama di sini. Terus emang kalau Kak Rudinya lama ngapain? Bisa lihat. Hah? Bisa lihat kamu? Oh, kalau lama-lama bisa lihat dia katanya. Mau? Bisa lihat dia katanya. Tapi ditinggal berdua, kita pulang. Iya. Udah itu aja pesannya. Nggak ada lagi? Oh, oke teman-teman. Jadi Rita pesannya cuman minta ditemenin Kak Rudi agak sedikit lama. Nanti Kak Rudi lama-lama bisa lihat wujudnya Rita yang cantik itu seperti apa. Tapi kamu kalau ngeliatin ke orang tuh jangan serem banget gitu loh. Yang medium aja gitu loh, tengah-tengah. Hah? Medium serem kan? Ya nanti orang kaget, nggak jadi suka nanti. Ya badannya jangan gede gitu, kayak mau nyekek. Ya, si Yanti baik nggak? Nangis aja. Oh nangis aja. Suka diledekin sama kamu ya? Jangan diledekin kan ini satu lantai, temenan. Ya. Aku lebih lama. Oh kamu lebih lama. Oh berarti kamu penghuni lama di sini. Oke. Sama Pak Tisna ada yang mau disampaikan nggak? Enggak. Ya, Ya udah. mau Hah? Melati. Oh mau bawa Melati, enggak bawa Melati. Nah kamu tuh kemarin aku lihat videonya nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Takut ya? Ganteng. Siapa? Ini segala disebut ganteng. Iya ini orang Belanda. Menir. Ya. Jadi pokoknya kamu mas tiap cowok suka ya. Ya udahlah ya. Kita tinggalin Rita yang genit. Nanti dia lama-lama cuman mau nge-mention cowok-cowok aja, nggak mau cerita apa-apa. Silahkan kalau mau ngerokok. Bisa ngerokok. Yeay, malah cungar-cengir. Yang guys, keluar. Yuk, assalamualaikum. Malah cungar-cengir si Rita teh. Ngeheureyan si Robert gitu. Mak. Kenapa dia genit banget si Rita? Dia sebenarnya suka cowok-cowok yang kecil, imut, putih gitu kayak. Terus kayak kalau misalkan lihat cowok tuh kayak mungkin jarang kesini tuh jarang ada cowok. Jadi kalau misalkan ada cowok, Kan cowok. iya maksudnya cuma satu gitu, 1-2 gitu kan. Terus ini kayak banyak tuh kayak seneng banget gitu, kayak pengennya diperhatiin Pengennya terus diperhatiin. gitu. Tapi dia sisi usilnya cuma pengen gitu doang. Pengen usul doang. Tadi tuh sempat dibawa ke sana sedikit. Jadi dia tuh dilempar gelas gitu loh Kak, muk ke kepalanya itu, terus bocor, udah hilang Meninggal. langsung. Oh, oke. Cuma gara-gara dia bawa Laki-laki. laki-laki ke rumahnya, kurus, tinggi, ya umuran 18 tahunan gitu. Terus kayak si cowoknya tuh mau meniat serius, bapaknya tuh masih kecil gitu, cuma sampai situ aja. Tapi nggak tahu nih kalau belakangnya gimana. Kasihan juga ya. Iya. Orang tuanya mungkin bapaknya lagi emosional. Iya. Kalau perawakannya Rita sendiri, Perawakannya agak sedikit tinggi, kurus, putih, rambutnya sebahu, cuma agak ikal gitu. Gitu. ya Cuma sekarang jadi sipit berubah gitu ya. Sekarang jadi berubah serem Nah gitu itu ya. Kak gimana ya? Ya karena mungkin dia belum memaafkan kesalahan bapaknya di masa lalunya gitu. Dendamnya masih besar. Kayak gitu Kak Iren. Jadi di dimensi lain ini memang kita banyak ketemu dengan hantu-hantu, arwah-arwah penasaran yang memang mereka itu masih memiliki dendam yang belum tersampaikan gitu dan belum terselesaikan. Nah itu kemungkinan dia dari tahun berapa ya?
80-an. 80-an. Karena aku tuh agak jelasnya tuh ngelihat pacarnya itu masih pakai kemeja yang dikancing sampai atas, tuh baju-baju yang zaman-zaman dulu gitu, sepatu. Cuma rambutnya tuh belah dua, masih belah dua pendek gitu. Oke. Ya. Di sebelah kiri kan ada Yanti dan ada juga makhluk yang tadi sempat Ama mention ya. Jadi gimana, masih oke? Boleh. Ama mau ngobrol sama siapa dulu? Karena kayaknya bagian yang Rita itu agak menarik ya. Soalnya kata si bapak, Yanti. Kecelakaan kerja, terus akhirnya pindah ke sini tempatnya. Kenapa dia pindah gitu? Nah, Kak Iren sama Kak Rudi gimana? Kak Rudi mau di sini dulu kali ya? Kak Rudi kan diminta Rita tadi ya. Jangan, oke. Come on, kita ke sana. Oke ya Rita ya, goodbye. Karena Yanti masih malu-malu ya, Mak, kita juga masih mikir caranya untuk bisa ngedeketin dia karena ceritanya sepertinya menarik. Kenapa sih kok sedih gitu? Dan mendingan kita tanya sosok siluman. Kenapa sih sosok siluman itu bisa nyasar di sini? Padahal kan ini juga maksudnya lantai 1, lantai 2 juga masih dipakai gitu. Kok sempet-sempetnya dia tinggal di sini? Apa emang dia penghuni lama ya? Oke. Kita akan ke tempat di mana beliau berada. Nah, di situ ya, di apa namanya, pintu besi. Ya udah nyamperin. Kayaknya dia pengen buru-buru deh. Aduh. Kalau siluman kayak begini, biarin aja dulu. Oke. Kayaknya kayak siluman kepiting. Kayaknya mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angle-nya yang bagus dong. Kasihan bapak silumannya. Pak, teman-teman, kita biarin aja, Ama jangan dipegangin, biarin ya. Pak silumannya mungkin pengen explore. Pak, bapak namanya siapa? Anton. Pak Anton. Kenapa tangannya kayak gitu, Pak? Pak Anton. Kenapa tangannya kayak gitu? Pak Anton teh kalah jengking apa laba-laba? Nah, biar bisa ngobrol. Jadi ada yang mau ditanyain nggak sama Pak Anton? Nggak ada sih. Lebih shock kamu. Ada apa kesini? Pengen kenalan, Pak. Kata Pak Tisna, di sini suka ada suara-suara. Itu suara Pak Anton bukan? Iya. Oh, Pak Anton diemnya di sini udah lama? Lama. Dari sebelum ini jadi lantai 3? Suka gangguin orang nggak? Bapak kok nangis? Yuk bangunin aja, ya kasihan, takut ini kotor. Nah, ayo ininya dibenerin. Ya. Oke. Jadi kalau penampilannya memang kayak gini Kak Iren ya, kayak apa ya, kalah jengking apa gimana yang kayak gitu tuh? Ya. Dan biasanya memang siluman-siluman kayak gini suka ada di tempat yang dekat dengan air, kayak gitu. Nah, jadi tadi kan di depan kita juga lihat ada apa,
sungai gitu ya, kecil. Pak Anton dari sungai bukan? Iya. Dari sungai. Terus Kenapa saya nggak pernah dikasih makan? sama siapa? Emang Pak Anton harus dikasih makan? Mau apa, kue? Pak Anton kalau mau diem di sini jangan ganggu, ya kasihan loh kalau ada pegawai, ya yang baik ya. Pak Anton tuh di sini ngejaga apa ngapain? Kasih saya makan. Makannya apa? Nasi. Boleh. 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 Ya udah, nanti ada tim kita ngambil nasi. Kita taruh di situ ya, tapi nggak boleh ngegangguin karyawan lagi. Ya. Iya. Kenapa? Ya jangan, kasihan karyawan kan kerja di sini. Saya pikir setiap yang ke atas bawa makan. Oh, dipikir yang datang ke atas itu mau bawa makan. Enggak, cuma sekarang aja dikasihnya karena Pak Anto udah cerita di YouTube-nya Furi, ya. Ya. Kenapa sekali? Kenapa sekali? Kenapa ya? Bingung ngejawab. Asik Pak Anton mah. Jangan ngeganggunya, Pak. Itu anjing tadi kenapa gonggong ya? Pak, itu anjing kenapa gonggong? Tahu. Kayaknya sih, tapi mereka nggak ganggu anjing-anjing di sini sih ya. Takut nggak Pak Anton kalau ngelihat anjing? Enggak. Oh, anjingnya udah bersahabat kali ya sama ini. Terus Pak Anton kenapa nangis? Pak, Ya. Bapak lapar ya sampai nangis. Iya. Oh. Iya, kalau kita doain mau nggak? Buat apa? Ya, kita nggak bisa kasih makan terus, paling sekali doang. Kita doain aja biar Pak Anton bisa tenang gitu, dapat tempatnya yang bagus. Kenapa sih masih ada di sini? Nggak bisa keluar saya. Nggak bisa keluar, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau kita keluarin, siapa tahu bisa kita bebasin ya. Doain. Biar bebas, jangan ada di sini, ya. Biar bebas, jangan ada di sini. Kadang mereka tuh suka bilang nggak bisa keluar, padahal emang mereka pengen gitu. Yang mau ditanyain? Dari dulu di sini, Bapak, ini dulu tempat apa sih? Hutan. Hutan. Ada bosnya nggak? Bosnya Pak Anton? Nggak ada. Jadi Pak Anton sendiri. Ya udah, karena Pak Anton minta makan, nih Pak Anton denger ya. Puri kasih tapi cuma sekali aja. Pak Anton nggak boleh ngeganggu ya. Nggak semua orang juga pengen jahatin Pak Anton, jadi Pak Anton juga nggak boleh jahatin orang. Ya. Makasih. Iya. Nanti kita kasih aja. Oke. Pak Anton lumayan agresif ya, Mak. Iya. Nanti Yogi kasih nasi yang tadi aja, rice bowl. Oke, teman-teman. Kenapa dia teh lapar, Mak? Minta makan mulu. Lapar? Iya, kayak jadi dia pikir tuh orang yang misalkan kesini tuh mau ngasih Makan. atau apa, cuma emang nggak tahu dulunya gimana, nggak ngeliatin.
Jadi Mungkin dulu biasa dikasih sajian kali. kayaknya. Siluman-siluman kan dulu katanya di sini hutan. Iya, Terus iya. biasa suka ada orang ritual apa kan kalau di hutan gitu. Jadi ketika ada orang yang kesini misalkan berinisiasi atau apa, dia pikir tuh Mau mau kasih ngasih makan. makan gitu, dan emang tuh kayak lapar banget, tapi bentuknya unik sih Kak. Ini kalau digambar bagus nih. Jadi ama pikir tuh bulat. Ternyata emang yang satu pendek tapi yang ini panjang. Jadi emang jadi kayak gitu, melengkung gitu. Itu cuma kepalanya kakek-kakek. Tapi ini kecil banget, kecil gitu. Ya udah minum aja dulu. Yanti, saya pendekatan dulu ya, biar Yantinya mau. Oke, sok ama minum dulu permen apa? Jadi Kak Iren kalau Puri tuh suka bawa permen atau kue atau apa tuh sebenarnya bukan sesajen ya teman-temannya, bukan kayak menyembah atau bagaimana, enggak. Intinya kita tuh cari sesuatu yang pengen mereka ceritain. Terus kadang mereka juga ada yang masih malu-malu gitu, tapi kalau yang nggak mau cerita nggak pernah kita paksa. Nah kayak Yanti, karena sebenarnya yang pengen kita tanyain ke Yanti itu apakah dia benar yang dibilang orang-orang bahwa dia itu kecelakaan, kenapa ada di sini, kan kasihan gitu. Neng. Cakep ya, Yanti ya. Mau sih dia masuk Mak, tapi dia nggak pengen kelihatan jelek. Nggak lah, kan dia masuk ke Ama. Iya. Berarti Ama harus cakep Mak. Ama udah cakep loh. Oke. Nggak perlu make up. Silahkan. Kalau Mbak Yanti mah jangan kayak siluman ngejelegur tadi ya. Nanti Ya. mereka ada request juga ya mau masuk, nggak mau kelihatan jelek gitu. Pengen cakep. Udah kamu gantiin sana. Sini. Ya, Mau jagain. Oke, Cakep Kak Rudi ya. silahkan dulu. Kak Rudi, ya. Ambil lagi kan. Ambil. Udah. Tuh, sedang. Assalamualaikum. Halo. Tuh, cakep kok di kamera. Yanti, kenapa sih kok kamu nangis terus dari tadi? Kenapa? Aku kangen sama anakku, Kangen sama siapa? sama anak. Oh, kangen sama anak katanya. Emang anaknya umur berapa, Yanti? 8. Anaknya umur 8 tahun. Kan katanya ada gosip nih, Yanti pegawai yang kecelakaan di pabrik sebelah. Emangnya benar? Benar. Iya, Kenapa Yanti masih ada di sini? masih belum terima. Kenapa masih belum terima? Terlalu cepat. Terlalu cepat meninggalnya. Yang ditanyain Kak Iren. Tinggalnya di mana? Nggak jauh dari sini. Nggak jauh, ngekos gitu dulu. Kamu senang kerja di sini? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan. Kerja demi anak ya. Kok nggak cari anaknya kalau emang kangen? Kenapa? Susah. Susah. Oh, anaknya nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa komunikasi. Kamu bisa bantu. Insya Allah. Kejadiannya kan baru ya.
Mungkin anaknya sekarang udah besar ya, dulu 8 tahun. Bisa diceritain nggak gimana prosesnya Yanti dulu meninggal? Dia Gimana? lagi kerja. Lagi kerja, terus celaka. Iya, saya ketimbun batu-batu Ketimbun sama batu, sama tembok-tembok. sama tembok. Tapi kamu nggak terima karena terlalu cepat gitu. Kan alamnya udah beda, Yanti. Alamnya udah beda. Meskipun meninggalnya cepat, kan anak kamu sekarang udah besar, pasti udah bahagia. Ya, Tapi saya belum sempat melihatnya lagi. belum sempat melihatnya lagi. Jadi Belum kalau sempat beli hadiah. kamu kasih hadiah, kalau kejadiannya sekitar 97 berarti udah tahun 97. kalau kejadiannya sekitar tahun segituan. Anaknya dulu umur 8 tahun. 97. Yanti, Terus, tapi sempat pulang kalau pulang nggak lihat anaknya gitu. Saya nggak pernah sempat lagi untuk pulang. gak pernah sempet lagi untuk pulang, kayak dia memorinya masih di sini gitu. Karena dia meninggalnya di sini, kerjanya di sini, kayak nggak bisa nemuin anaknya gitu. Oh, padahal waktu itu kan pasti jasadnya dibawa pulang kan. Terus suaminya gimana? Oh, nggak sempat lihat juga kali suaminya ya. Kalau Yanti dulu suka berdoa nggak sih? Jarang ya. Sebenarnya hadiahnya apa sih yang pengen dikasih ke anak? Ya pengen kalung. Dia pengen kalung. Oh, kalung. Pengen kalung. Ada namanya Susan. Namanya Susan. Itu saya Kamu udah beliin kalungnya? belum karena saya masih kerja. Baru gajian pagi, siangnya terjadi seperti itu. Udah ngumpulin buat beli kalung, paginya gajian tapi siangnya udah kejadian kayak gitu, teman-teman. Kasihan. Tapi kan kamu bukan berarti harus ada di sini, Yanti. Kamu dulunya jarang berdoa ya. Iya. Jadi kamu nggak ngerti arah mana buat pulang. Kayak gitu. Jadi kayaknya. walaupun jasad dibawa pulang juga belum tentu dia bisa pulang. Iya, kadang mereka masih terjebak di tempat kejadian gitu. Terutama untuk yang memang mungkin semasa hidupnya terlalu sibuk kerja ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang sibuk kerja atau apa, tetap harus ingat berdoa, ibadah ya, karena kita semua pasti akan pulang ke sana. Terus kamu suka nampakin diri gak ke orang-orang di sini? Jarang. Jarang. Tapi kok orang di sini ada yang nyeritain kamu, Yanti? Dia bisa lihat. Oh, dia bisa lihat. Mungkin kamu menampakkan diri pakai pakaian kayak waktu kamu kerja gitu ya. Tujuannya apa? Kamu menampakkan diri ke mereka. Ya, biar mereka tahu saya ada di sini. Kalau tempat ini nanti dibangun nih, jadi lantai 3, kamu masih mau tinggal di sini emangnya? Enggak. Kalau udah terang kamu nggak nyaman ya. Apalagi kalau yang ninggalinnya nanti sering ibadah, sering berdoa. Kamu bisa bantu saya Insya bilang Allah. minta maaf sama Susan. Bilang maaf dari saya untuk Susan. Iya, katanya Susan ya. Kalau dulu Susan punya mamah yang meninggal. Ya, mamahnya kerja di pabrik dulu. Mamahnya mau menyampaikan minta maaf, belum sempat membelikan kalung untuk Susan. Ya, mamahnya sayang banget nih sama Susan. Mamah Yanti namanya. Kayak gitu. Susan pasti tahu kok mamahnya sayang banget sama dia, meninggalnya juga lagi kerja. Ya, tapi saya masih punya janji untuk membalikan kalungnya itu.
masih punya janji. Nggak apa-apa, siapa tahu sekarang Susan udah bisa beli sendiri, udah jadi orang yang sukses kan. Harus ikhlas ya, harus ikhlas karena tugasnya Yanti sekarang udah bukan membelikan kalung lagi. Tugasnya Yanti untuk bisa menerima supaya bisa pulang. Ya, teman-teman yang di rumah minta tolong doain almarhumah Yanti ya. Mudah-mudahan almarhumah bisa pulang, bisa memaafkan kematiannya. Sekarang ini udah tahun 2022. Ya, insya Allah Susannya udah besar. Pasti sudah bisa beli kalung sendiri ya Kak Iren ya. Yanti katanya terkenal di area sini ya. Banyak yang tahu nih. Berarti mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan pada saat kematian. Berarti Yanti orangnya baik ya. Banyak temannya Yanti dulu waktu kerja. Banyak. Lumayan sosok yang famous. Terus, jadi sekarang Yanti tinggalnya di sini. Padahal kan kejadiannya di tempat kerjanya. Tapi kok bisa pindah ke sini? Kenapa? Karena kosong. Karena kosong. Karena kosong. Jadi memang tempat-tempat yang kosong, yang dibiarkan dibangun tapi tidak diisi, memang seringkali mengundang mereka untuk datang gitu. Jadi belum tentu tempat kejadiannya mereka ada di sana ya? Belum tentu. Tapi malah nggak bisa pulang. Karena itu tadi, dia masih punya hutang beliin kalung ke anaknya. Itu yang selalu dia ingat gitu ya teman-teman. Kalau sama si itu tadi kuntilanak temenan nggak? Temenan lah ngobrol. Kayaknya dia juga butuh temen. Enggak. Ya, mungkin yang tadi butuh temennya cowok. Iya sih ya. Enggak pengen temenan sama Yanti dia ya. Selain minta disampaikan sama Susan, minta maaf, nggak bisa beliin kalung, nggak sempet, apalagi? Pengen ngelihat. Pengen ngelihat. Ya bisa. Ngelihat Susan? Insya Allah bisa. Nanti Mami Furi bantu ya. Ya, kita bantu. Kita nanti doain sama Kak Ama, semoga dimensi kita nyampe buat memperlihatkan Susan. Kalau Susannya memang masih ada, ya. Mudah-mudahan nanti dengan cara seperti itu, Yanti bisa lebih bahagia. Tahu Susannya udah besar, udah happy, ya. Oke teman-teman, kita kirimin doa dulu ya. Kasihan dia kayaknya terlalu berat langkahnya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Untuk orang-orang di sini ada gak yang mau disampaikan? Untuk teman kamu mungkin yang masih ada di sekitar sini. Tolong sering datang ke rumah buat melihat Susan. Tolong katanya untuk teman-temannya yang kerja bareng sama Yanti, kalau nonton ya, sampaikan, tolong dilihat Susan, sampaikan mamahnya, permintaan maafnya. Mungkin ada temennya almarhumah yang Saya punya nonton. teman dekat namanya Ati. Nah, almarhumah punya teman dekat namanya Ati. Ya, Mbak Ati, kalau Mbak Ati masih ada, masih kerja di sini ya, atau mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Tisna ya. Siapa tahu. Jadi tolong bantu dijagain Susannya gitu. Udah. Terima kasih. Sama-sama Yanti ya. Oke. Sedih banget ya, kasihan Mbak Yanti masih
kangen banget sama anaknya Susan. Ya kita sebagai orang tua pasti tahulah bagaimana rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap anak. Apalagi mereka masih kecil, baru usianya 8 tahun gitu. Apa sih yang dilihat, Nak? Aku ngeliat kejadiannya. Kejadiannya kayak gimana? Dia terlentang, tapi kepalanya itu benar-benar ngebalik ke belakang kayak ketumpuk sama tembok. Tembok. Itu yang hancur sih. Oke. Itu sama tangannya mungkin karena dia begini, jadi kayak benar ini bagian ini itu remuk juga. Remuk. Oke. Itu dia pakai sepatu warna peach. Sepatunya warna peach, baju seragamnya. Seragamnya warna agak biru tua gitu ya, kalau nggak salah agak samar, terus tapi badan putih, badannya agak sedikit berisi. Tapi dia tuh sosok yang ramah apa gimana? Karena lumayan orang-orang sini kenal sama dia. Lebih ke kalau lebih happy sih, jadi kalau orang ketemu dia tuh kayak ngobrol apa, lebih ke orang tuh lebih happy, akrab ya. gitu. Periang gitu ya. Gitu. Jadi kayak kalau ngomong tuh emang agak sedikit nyerocos gitu kan. Kayak gitu. Anaknya cuma si Susan doang? Satu. Susan doang satu. Dan sahabatnya namanya Ati. Kayak gimana tuh Ati perawakannya? Hampir sama kayak kalau Ati itu perawakannya kayak Pop Pipit, maaf. Oh, kayak Pop Pipit ya, bulat-bulat. Gitu. Pakai kerudung juga. Kerudung juga. Iya. Nah sebenarnya siapa? Mamanya Susan juga kayak Pop Pipit, cuma dia tinggi. Gitu. Si suaminya nggak ngeliat? Oke. Cuma ya itu sama kayak tetanggaan itu dulunya sama temennya ini, makanya kayak bilang tolong dilihatin. Ya, tolong diliatin ya. Seperti itu Mbak Iren dan Kak Rudi. Jadi kadang mereka itu datang memang untuk menyampaikan sesuatu aja sih gitu. Makanya kita selagi hidup ya harus banyak menebarkan cinta. Karena pada saat kita sudah nggak ada, sulit sekali untuk bisa menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Kayak baru gajian, terus tiba-tiba siangnya, padahal itu niatnya pulang kerja mau beliin gitu kan. Kalau kayak iya. Oke, Kak Iren, apa yang dirasain dari awal tadi berkenalan? Awal-awal ya pas lagi habis pertama tuh itu kayak agak merasa aneh gitu. Tapi habis itu udah kesini-sini udah biasa sih. Pina, ada mau tanya nih, Kak biasa kan kalau nonton YouTube mau nanya ngomong sendiri jadinya. Sekarang pas bisa nanya. Kalau kayak kuntilanak atau kan tuh orang meninggal kan. Kalau siluman itu asalnya itu dari mana sih? Kalau siluman itu biasanya dari golongan jin ya. Biasanya mereka tuh kayak tadi itu dia diemnya di air. Terus kalau misalnya kita suka melihat ada siluman harimau, siluman ular, beda-beda. Tapi biasanya mereka itu juga dulunya ya, karena kan hidupnya mereka tuh ribuan tahun. Suka ada yang ngasih sesajen atau apa. Makanya tadi yang lapar ya, nanti nasi jangan lupa. Yang lapar udah pasti dulunya dia sering dikasih sajen gitu. Jadi bukan karena kebiasaan orang yang sekarang di tempat tinggal tersebut, tapi dulu. Jadi dia ngelihat makanan, ngelihat orang tuh bawaannya pengen minta makan kayak gitu. Jadi emang awalnya udah jin, udah. Kayak gitu. Nah kalau Kak Rudi nih gimana kesan-kesannya ditaksir sama Rudi? Merinding aja sih. Merinding. Berasa ya. sih tapi. Tapi waktu tadi sosok Rita tuh ya menyampaikan kalau dia suka tuh gimana? Kaget. Apa udah biasa? Kaget ya? Lumayan pede soalnya orang. Jangan udah biasa lah. Belum lah ya ditaksir sama kuntilanak kan baru kali ini. Iya. Dan gimana nih? Seneng nggak diajak penelusuran bareng akhirnya? Seneng gitu. Seneng. Seneng banget soalnya biasa kan kalau nonton itu nggak bisa
ngomong sendiri biasanya kan, aku kan kalau nonton ngomong sendiri ya, kayak aduh gimana sih ini, jadi soalnya gimana, jadi ya tapi kan nggak bisa nanya kan. Sekarang kan kayak begitu kejadian langsung bisa nanya, Langsung lihat prosesnya seperti apa gitu ya. Terus langsung bisa nanya kayak hal-hal yang penasaran kita kan bisa nanya kan. Oke teman-teman, ya itu tadi penelusuran kita ke lantai 3 ya, yang ada di bangunan kosong nih lantai 3-nya. Dan terima kasih juga untuk Pak Tisna yang sudah memberikan kita informasi. Terima kasih juga untuk Kak Iren dan Kak Rudi ya, yang udah rajin nonton dan juga mau ikutan penelusuran kita kali ini. Dan buat kalian yang ingin ikut penelusuran, kalian juga bisa ketik di kolom komentar ya. Kira-kira kalau misalnya kalian mau diajak penelusuran, memangnya mau diajak penelusuran kemana? Dan apa sih motivasi kalian untuk ikut penelusuran? Seperti itu. Terima kasih Ama ya. Terima kasih Kakak. Dan juga tim semuanya. Udah azan. Thanks for watching. See you on the next episode. Bye-bye. Iren, thank you.